Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam rangka acara Harnas Kaum Wanita. Acara Harnas Kaum Wanita dengan satu tema, Inspiring Mom atau Ibu yang menginspirasi. Dan itu tema sama seluruh GSJA yang ada di Indonesia, temanya sama, PowerPoint-nya sama, dan saya sebagai pembina kaum wanita yang ada di daerah 2 Jawa Timur, nek pas acara Harnas keliling ya dari gereja-gereja, dan ini merupakan suatu kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya baru pertama kali masuk daerah ini, wong berang kidul tapi baru ngerti ya. Kedua, yang pertama pada waktu Bapak punya gawe ya, Mbak Dian waktu jadi manten tapi sudah lupa. Puji Tuhan, waktu yang diberikan kepada saya 30 menit. Saya akan pakai sebaik mungkin. Mau ditambahin apa mau dikurangi? Pas. Oh. Pas, oke. Okay. Ada satu undangan khotbah buat saya hanya dikasih waktu 20 menit. Saya bingung. Saya mau apa yang mau saya sampaikan? 20 menit saya harus baca firman, selesai, sudah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama yang membawa Alkitab atau HP Anda. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bagi yang sudah mendapatkan, katakan amin. Belum, oke. Berarti 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah mendapatkan, katakan amin. Oke, saya akan bacakan secara cepat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 mulai. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendengarkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inspiring mom atau ibu yang menginspirasi adalah ibu yang mampu menjadikan batu sandungan yang ada di hadapannya sebagai batu-batu lompatan atau pijakan untuk ia mendapat melompat lebih jauh. Inspirasi adalah perasaan yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dan sering dijadikan sebagai pembakar semangat bagi banyak orang. Biasanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang akan membutuhkan perasaan ini setelah mengalami kegagalan yang berkali-kali dalam hidupnya. Setelah saya mempelajari di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perasaan yang bermakna ilham. Jadi perasaan ini dapat muncul di hati, dapat muncul di dalam pikiran seseorang, serta dapat menggerakkan hati itu untuk menciptakan sesuatu. Banyak orang yang menganggap bahwa inspirasi itu sebagai pembakar.
semangat di dalam dirinya. Tadi ada satu lagu, siji loro telu nek wis genep 10 tetap setia dari Gusti. Ini adalah pemicu, ini adalah penyemangat kita. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar dari seorang ibu janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Ia seorang janda miskin. Suaminya baru saja meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang banyak. Kira-kira ibu ini sedih enggak? Tinggal mati, hutangnya akeh. Yuk, ya. Nah, coba kita akan lihat, dan kedua anaknya di sini akan dijadikan budak. Yang pertama adalah kita akan belajar dari inspirasi dari seorang ibu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini dalam keadaannya yang seperti itu sungguh menginspirasi bagi kita sekalian. Kita adalah anak Tuhan. Kalau saya bertanya, kita adalah anak Tuhan, katakan amin. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibu ini menginspirasi bagi kita. Yang pertama adalah percaya penuh kepada Allah. Bukankah tadi saya berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dalam situasi kepepet pun, dalam situasi sesulit apapun, ayo kita percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun ada syarat yang harus kita lakukan. Jika kita setia, jika kita taat kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Amin. Saat situasi kepepet, banyak orang condong mengambil jalan pintas dengan cara yang seringkali terjadi adalah gali lubang, tutup lubang, ya. Pinjam sana, pinjam sini untuk menutup tanggungannya. Atau mungkin ada yang mau mencuri, atau mungkin akan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diindahkan oleh Tuhan. Banyak cara manusia melakukannya. Tetapi satu hal, ibu ini mengambil jalan penyelesaian dengan datang kepada Nabi Allah, yaitu Elisa. Sangat jelas bahwa pada waktu itu adalah Nabi Elisa adalah yang dipakai oleh Tuhan sebagai wakil Allah. Ibu ini datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Nabi Elisa dan dia mengatakan keunek-unekannya, di dalam hatinya yang begitu pelik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa ini adalah satu tanda bahwa ibu akan mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ibu ini menaruh percaya penuhnya kepada Allah yang tadi dituliskan di dalam ayatnya yang pertama. Mengapa ia datang kepada Allah? Kita ingat di dalam Mazmur 121 dikatakan, mata kita mengarahkan di atas gunung-gunung, dan di situ ada satu kalimat, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar di sini. Percaya penuh pada Allah. Amsal pasal 35 sampai 12 di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apalagi? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal. Apa kesulitan kita, masalah kita? Karena apa? Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kita semua butuh Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Apapun yang menjadi persoalan kita, dengan cara yang jelas, bahwa dikatakan seorang ibu ini datang kepada sasaran yang tepat, yaitu kepada Nabi Elisa yang menjadikan satu wakil Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita dengan sungguh dalam situasi apapun, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan lihat nilai secara rohani. Wanita terpuji adalah wanita yang percaya penuh bahwa ia punya Allah yang dahsyat. Amin. Yang wanita-wanita khususnya sondongan. Apa ini? Sondongan. Kita punya Allah yang dahsyat. Ya, dan sondongan gini loh. Kita punya Allah yang dahsyat. Ya.
Wong wedok ini tadi Mbak Ati sudah paling banyak ngomong soalnya apa bapak-bapak? Baterainya anyar terus, nggak pernah lowbat, blas, anyar terus, betul? Tapi ibu-ibu juga semangat. Dalam situasi keadaan apapun, bahwa hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini ada sekretaris juga ada bendahara di sini nih, pria integritas ini. Ya, tetap semangat. Ojo kalah kalau ibu-ibu. Sudah dikalahkan, Bu. Oh, sudah dikalahkan. Kalau saya bilang wanita terpuji GSJA, jawab yes gitu ya. Wanita terpuji GSJA. Yes. Wanita terpuji GSJA. Yes. Wanita terpuji GSJA. Yes. Kalau saya sudah 3 kali terakhir katakan yes, 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 boy ya. Masuk kalah karo pria integritas. Amin. Ya. Wanita terpuji GSJA. Yes. Wanita terpuji GSJA. Yes. Wanita terpuji GSJA. Yes, yes, yes. Pria integritas. Yes. Aku wis tak batin. Ya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua coba kita akan lihat. Kita akan belajar dari seorang janda tadi. Yang kedua adalah menghargai apa yang ada. Ini adalah menghargai apa yang ada. Ini adalah perkara yang sulit. Di dalam ayat yang kedua, di situ tadi dituliskan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah buli-buli berisi minyak. Apakah banyak? Kalau sebuah, sedikit sekali. Kita akan belajar di sini menghargai apa yang ada. Saat situasi kepepet, banyak orang menjadi seperti buta dan mengasihani diri sendiri. Ketoknya paling susah gitu, ya. Paling susah dibandingkan orang lain. Aku lebih susah, aku minder karena aku seperti ini. Tidak boleh kita anak-anak Tuhan, ya. Cenderung melihat diri tidak punya apapun yang berarti lagi. Padahal di rumah punya banyak hal yang bisa diuangkan. Amin. Amin. Makanya josok mengasihani diri sendiri. Aku paling ruwet, aku paling susah sedunia. Semua yang ada seperti tak ada nilainya. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Berbeda dengan ibu ini, ia percaya penuh pada Allahnya sehingga ia masih menghargai dan bersyukur dengan apa yang masih ada. Sebuah buli-buli dan minyak sedikit. Dia katakan kepada Nabi Elisa, aku hanya punya sebuah buli-buli dan minyak. Ibu-ibu punya minyak di rumah? Ya. Kalau nggak punya, nanti minyak minta Mbak Ati ya. Minyak. Ya. Sehingga ia masih menghargai dan bersyukur dengan apa yang ada. Sekalipun sedikit atau kecil nilainya. Ibu ini yakin sekecil apapun jika ditaruh di tangan Allah akan menjadi besar. Karena dia adalah Allah yang besar. Yes! Allah kita adalah Allah yang besar. Yang memampukan segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ingat, Allah sanggup memakai tongkat Musa dan Allah sanggup untuk melakukan 5 roti dan 2 ikan. Masih sisa 12. Mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Jika kita percaya kepada Yesus, miliki iman yang sungguh, karena mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Saya seringkali mengalami mujizat Tuhan. Saya akan bersaksi sedikit. Kalau lebih sedikit tidak apa-apa Mbak Ati ya waktunya ya. Sedikit saja. Tahun 2019. Berarti ya ingin aneh ngono bae ya. Saya punya motor baru warnanya merah, Vario Mas Nanang. Kenapa demikian? Kami itu berdoa. Waktu ngantor ke BPD tidak bisa ke kantor selama 1 minggu. Sepeda motor yang Supra Fit itu tangkinya bocor, lembut seperti jarum, seperti rambut itu. Tangkinya
Jadi setiap kali kami bangun pagi banjir bensinnya. Menakutkan. Sebenarnya itu sudah pernah dilasne sama Pak Bambang. Lah kok sih enek meneh? Akhirnya diprotoli sama Pak Bambang. Kita 1 minggu tidak kecantol. Waktu itu Pak Po. Ya. Kemudian saya pinjamlah motor oleh keponakan saya. Karena itu tadi sudah diprotoli, difoto, saya foto, saya kirim. Dok, Bude bisa pinjam motor 1 minggu ya? Boleh Bude, ambil, bawa aja. Siap. Nah, karena apa? Tangki yang tadi dibawa ke tukang las baru selesai 2-3 hari. Baru selesai, saking akeh tembelane. Ya, kemudian selesai motor saya kembalikan. Ponakan saya menangis. Bude dipakai aja dulu, nggak apa-apa. Di rumah kan ada motor, bawa aja. Orang aji mumpung Bapak Ibu. Karena saya pinjamnya 1 minggu, harus saya kembalikan 1 minggu. Malam hari, saya, Pak Bambang, sama anak kami, Rafael, kita berdoa. Ayo berdoa. Memang misbah keluarga, kita berdoa malam. Kamu minta apa? Aku minta motor. Kamu motornya laki atau perempuan? Pak Bambang mintanya yang motor laki. Sama dengan anakku. Aku tidak. Aku minta Vario yang terbaru, warnanya merah. Wong loro iku berdoane padha. Lah aku nek lanang ya piye aku ora iso numpak padahal aku ora iso numpak dhewe, Pak. Jarak 3 hari. Karena waktu itu Pak Bambang harus berkunjung ke Loceret Pak Po. Dibatalkan besoknya. Malam-malam ada orang telepon. Bu Bambang di rumah ada. Kenapa? Besok kami baru pergi, Pak Bambang juga pergi karena harus mengunjungi tugas BPD ke Loceret. Jangan pergi dulu ya. Loh memang ada apa? Saya mau main. Saya cuma 3 orang saja, ternyata 2 mobil. Ada apa toh? Wis toh pokoknya saya mau main. Oke. Orang ini tidak kita kenal. Tidak saya tahu asal usulnya dari mana. Ketika mereka itu datang 1 mobil itu, yang 1 mobil oke saya kenal. Datanglah ke rumah. Dia bilang, "Saya waktu berdoa, posisi Bapak duduk di situ dan ruangan seperti ini. Saya datang, saya akan membelikan Bapak sepeda motor terbaru. Terbaru itu Vario. Warnanya merah, nanti Bapak akan datang cari dealer. Kalau di daerah sana nanti Bapak kejauhan. Oke, cari aja yang di." Saya itu waktu di dealer suruh milih sepeda motor, saya ini bingung. Dilalah kersane ngalah. Puji Gusti, memang berkati Gusti. Warna merah tinggal 1 saja. Tak delok iki tenan apa ora? Iki tenan apa ora? Akhirnya sepeda motor itu datang. Waktu itu kami akan pergi sebenarnya. Dan foto itu masih ada. Ini loh mujizat Tuhan. 3 hari motor itu datang. Dan sampai hari ini masih kami pakai. Itu motornya. Nanti bisa lihat itu motor. Mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Makanya sungguh-sungguhlah kepada Yesus. Dialah Allah kita, yang Allah yang sungguh dahsyat. Menghargai apa yang ada. Saya sangat menghargai, memang motorku bocor kabeh tangkine. Ya kuwi mbok diutake mbok piye carane. Sampai hari ini Mas Nanang, Mbak Nane kalau tendarungan lihat Suprafitku masih ada. Dipakai oleh anak saya kalau kuliah berarti di Malang. Alon-alon dia sebulan sekali itu harus ke bengkel servis dan servis. Masih gereng. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kita sebagai anak Tuhan harus berbesar hati. Kita belajar dari seorang ibu yang menginspirasi kita pagi hari ini. Jika tahun-tahun yang lalu Tuhan banyak melakukan mujizat, sampai hari ini pun juga Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Amen. Sebagai nilai rohani di sini. Wanita terpuji adalah wanita yang dapat menghargai apapun yang Allah percayakan kepadanya dan menyerahkannya ke tangan Allah. Karena percaya bahwa Allahnya sanggup memakai yang sedikit itu menjadi berkelimpahan. Yes. Yang kecil dijadikan berkelimpahan. Jika Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan, diberikan kekayaan yang banyak, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang sedikit diberikan kepercayaan oleh Tuhan kepada kita, kita juga
juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan demikian, yang kecil akan dibuat besar. Amin. Pegang janji Tuhan. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Saya baru tadi waktu lewat, bos gigit salah. Mas Nanang kok kongkon dhisik apa? Maksudnya kok kongkon dhisik? Kok dine bleduk katanya, kalau saya di belakang mobil katanya bleduk. Wis pokoke mlaku ya, Pak. Sing anak napa ngirim mbuh pokoke lurus ae. Nek Mas Nanang terus berarti kita masih terus. Ya. Dialah satu-satunya Allah. Ora keliru, ya. Ora bakalan keliru, ora bakalan keblasuk. Jika kita mengarahkan sungguh kita pandang kita kepada Allah. Amin. Yes, Tuhan Yesus, kita besar. Amin. Latar belakang saya dulu itu keluarga saya bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Keluarga bapak saya itu perdukunannya kuat. Mereka bilang titisane engko neng kowe ndok biung ala kok titisane barang. Ya, tapi puji Tuhan, saya ya dibentengi dan percaya kepada Yesus melalui seorang ibu. Cilik-cilik dituntun. Zaman dulu itu mungkin bapak-bapak Bandi mungkin pernah waktu dulu zaman dulu setiap anak kan kena budikan ya, bener ya? Arah tangge Bu nggih. Saya pernah ngalami nang gereja tepuk tangan ora iso. Tangane gudikan kabeh. Nek tak delok kok renek sing ora gudikan dalam satu gereja kok kabeh gudikan to Mbak Ati. Selama itulah kami dibawa pengenalan kita kepada Yesus, dituntun oleh seorang ibu ini untuk percaya kepada Tuhan. Waktu bapak saya masih hidup di rumah kami orang tua itu banyak tamu, sampai klesok-klesok di teras itu antri. Selama 32 tahun kurang lebih kami bergumul supaya bapak saya diselamatkan dan percaya Yesus. Puji Tuhan. Akhirnya bapak saya percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Yo, penak piye? Prosesnya lama. Butuh proses. Tapi saya percaya dengan apa yang ada di dalam keluarga kami, bahwa jika anak-anaknya percaya kepada Yesus, saya percaya bahwa orang tua saya dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang yang bilang kok titisane bapakmu neng kamu nduk. Karena dari kecil saya sudah mengikutinya. Apa yang dilakukan grup bapak saya ikut. Poso Senin Kamis yo ikut, malekan yo ikut, opo wae saya ikut. Ketika saya ditangkap oleh Tuhan, lebih happy, lebih senang Pak Bandi. Saya bersemangat sampai hari ini. Jadi saya tidak mau main-main dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ibu-ibu, bapak-bapak hari ini, mari kita menghargai apa yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Pakai sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, kerja tayang Mas Nanang. Kerja tayang yang ketiga adalah taat. Siapa yang taat kepada Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah Mati. katakan bersama-sama. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah Mati. mati. Ketaatan adalah batu uji bagi umat percaya. Apakah mereka sungguh percaya kepada Allahnya? Sebagai wujud atau bukti dari kepercayaannya yang penuh pada Tuhan, tampak sekali ibu ini taat melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepadanya. Dari awal permintaan Nabi Elisa kepada ibu tadi, dari awal sampai selesainya, taat terus, dan dia tidak pernah menanyakan sesuatu apapun kepada apa yang dikatakan oleh Elisa. Sehingga di sini, apalagi dia akan menunda apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Enggak sama sekali. Ia dan anak-anaknya meminjam banyak bejana kosong. Tadi kan diminta oleh Nabi Elisa begitu ya, untuk pinjam. Kemudian pintu harus ditutup. Ya, nanti kalau itu isi buli-buli itu kalau sudah penuh, sudah selesai, kemudian yang sisanya dijual, kemudian yang sisanya untuk hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Ibu ini tidak membantah sama sekali dan tidak bertanya apa-apa. Akhirnya di sini anak, ibu dan anak-anak tadi meminjam yang bejana yang kosong, menutup pintu rumahnya, menuang minyaknya, mengangkat yang sudah penuh, menjual minyak-minyak itu, dan segera membayar hutangnya. Lalu mereka hidup
dari sisa uang yang ada. Mujizat hanya dapat terjadi saat kita taat. Katakan, mujizat hanya dapat terjadi saat kita taat. Amin. Amin. Jangan pernah menunggu mujizat Tuhan jika kita tidak taat. Jika kita tidak setia, jika kita tidak jujur, jangan pernah menunggu mujizat Allah itu terjadi. Karena mujizat Allah itu bisa terjadi saat kita taat kepada Dia. Dalam perkara yang kecil apapun. Ibu ini juga melibatkan anak-anaknya, sehingga mereka pun akhirnya punya pengalaman hidup sendiri yang segar bersama dengan Allah. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang masih punya anak, masih sekolah, atau mungkin sudah kerja atau sudah berumah tangga. Terlebih itu bagi anak-anak yang masih serumah dengan kita yang belum menikah, masih sekolah. Ketika anak-anak meminta sesuatu, ojo langsung dibeli. Oh, mama aku minta HP. Apa mereknya yang terbaru apa Mas Nanang? Yang bagus sendiri, pokoknya sih marah. HP, iPhone 14, iPhone berapa? Mama aku minta lah. Orang saya kira mbok, ya. Saya kira mama aku belikan. Ya oke, ayo kita pergi. Kemana sekarang? Ke Purna pakai atau kemana? Oke. Jangan pernah sesekali kita langsung beri jawaban itu. Supaya apa? Gak gampang nih anak-anak kita. Katakan, mama aku minta belikan HP ini, kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, siapa tahu Tuhan kirim berkat, kamu akan siap dibelikan. Padahal kita punya uang. Jangan semudah kita memberikan sesuatu kepada anak tanpa dia harus berdoa. Saya ini punya anak 1, masuk semester 6, masuk semester 7 ini. Kalau hari Minggu nanti, ini mulai masuk besok. Biasanya uang saku kita kasih 150 untuk 1 minggu, karena Jumat sudah pulang. Kita kasih sangu 200 lebih 50.000. Ini kebanyakan Pak. Sing seket itu dibalikin sama papanya. Kemudian udah dikembalikan. Enggak, tanpa sepengetahuan papanya saya bilang, loh kok mau kembalikan? 200 ya enggak apa-apa kan sampai hari Kamis, hari Jumat. Kalau ada apa-apa piye, enggak apa-apa kebanyakan. Saya ini jadi mbok ya enggak tegel. Kalau ada urunan apa-apa kan ya kita enggak tahu. Yang tak tambah 50, loh mah nanti enggak kebanyakan, enggak. Sekali waktu anak saya minta sesuatu, kamu berdoa. Saya tidak pernah kue anak pendeta, aku ini enggak pernah. Nama pendeta itu enggak saya pakai. Kita anak Tuhan, kita sama harus berdoa. Minta sesuatu dari Tuhan. Kita harus taat. Ora sak penake dhewe, yo nek pas ngono ki nek kita punya uang, nek kita pas enggak punya uang. Ajari anak-anak kita juga harus, ayo berdoa dulu. Di sini banyak anak yang masih sekolah ya. Betul? Bayar kos, waktu nih bayar mah. Ya. Tinggal besok. Waktu nih bayar mah. Ya. Sudah ditransfer toh sama papa. Saya tanya, Pak bisa ditransfer? Saya durung, nunggu saya dulu. Artinya proses. Pendeta tuh katanya pegang dompet Tuhan Pak Poya. PDT pegang dompet Tuhan. Wong kita pegang dompet Tuhan kan gampangnya bukain, ya kan? Betul enggak? Betul? Tuhan minta kasih, Tuhan butuh proses. Kalau taat, Tuhan pedulikan kita. Tinggal besok malam Pak Bambang harus transfer. Mujizat Tuhan terjadi kira-kira? Apa terjadi terus atau enggak? Mujizat selalu terjadi apa enggak? Hah? Kepepet tuh hari ini, kita butuh hari ini. Tapi ternyata Tuhan jawabnya masih 2 hari lagi. Tapi mujizat Tuhan itu masih tetap terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba saya akan mengutip perkataan seperti ini. Jika motivasimu bukan untuk ketaatan kepada Tuhan dan engkau memiliki tujuan lain, semua yang kau katakan dan lakukan, doa-doamu di hadapan Tuhan dan bahkan setiap tindakanmu akan bertentangan dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik di sini. Ya. Salah langkah, Tuhan gak akan dengar doa kita. Ya. Engkau mungkin berbicara sebagai orang memiliki satu kepribadian, berbicara yang lemah lembut dan berwatak santun, nggih. Apalagi
Setiap tindakan dan ekspresimu mungkin terlihat benar. Engkau mungkin tampak seperti orang yang taat. Tetapi ketika menyangkut motivasi atau tujuan pribadi dan pandanganmu tentang iman kepada Tuhan, semua yang kau lakukan itu bertentangan dengan Tuhan dan jahat. Pura-pura kita santun, pura-pura kita sok rohani, pura-pura kita itu menjadi pribadi yang taat. Sebenarnya itu kekejian bagi Tuhan. Amin. Betul? Betul. Gak usah kita sok rohani, Tuhan yang menilai kita. Amin. Terkadang kalau orang sok rohani itu jatuh. Ya. Hampir. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan benar-benar mentaati Tuhan? Tuhan berkata, dalam mengukur apakah orang dapat menaati Tuhan atau tidak, hal utama yang harus dilihat adalah apakah mereka menginginkan sesuatu yang berlebihan dari Tuhan, menuntut atas nama taat dan iman, dan apakah mereka memiliki niat terselubung atau tidak. Jika orang selalu mengajukan tuntutan kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa mereka tidak taat kepadanya. Ndang Tuhan, piye kok kapan kamu tuh Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, gitu namanya menuntut. Tidak boleh. Atau bisa dikatakan tujuan ketaatan dan iman hanya untuk memuaskan nafsu pribadi. Itu tidak boleh. Nilai rohani, wanita terpuji adalah wanita yang taat pada perintah Tuhan. Yes. Amin. Wanita terpuji adalah wanita yang taat pada perintah Tuhan. Dan ketaatan itulah yang membuka pintu mujizat. Ketaatan itulah yang membuka pintu mujizat. Sehingga hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi anak, bagi suami, bagi saudara, orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita menjadi wanita-wanita yang menginspirasi bagi banyak orang. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir ini biasanya usul wis ora akeh. Tadi mintanya berapa jam, Mbak? 7 jam ya? 3 jam disuap ya. Yang terakhir adalah kerja keras. Banyak orang mau agar jalan keluar atau penyelesaian dari masalah yang dihadapinya itu terjadi secara instan dan mudah. Misalnya, sekarang ini kan lagi tren ya, ikut undian, ben menang. Kalau menang kena tinggal bayar utang. Itu kan dia nek menang nek kalah. Nah, tambah utangnya. Ya, kemudian juga bahwa orang tersebut terlalu banyak berharap kepada manusia. Terlalu banyak kita berharap kepada manusia dan didapatkan adalah sia-sia belaka. Janjinya A, ternyata bisa D, bisa E, F, H, bisa J. Ya. Nah, dengan demikian, mungkin juga orang saat situasi yang kepepet, mereka bisa berharap kepada sang penyumbang untuk menolongnya. Atau mungkin bisa berpikiran, kalau penagih hutang itu datang, tiba-tiba itu bisa keluar, muga-muga engko sing nagih ora teko, muga-muga sing nagih engko ora mrene, ben-ben sosok ngono. Atau mungkin ketika si penagih itu datang, kita ajak ngobrol, kemudian apalagi kita kasih minum, apalagi kita kasih makan, engko lali nggak nagih utangnya. Haleluya. Ada seorang yang bercerita demikian. Ketika si penagih utang itu datang kepada seorang ibu ini menjawab, sampai ngenteni aku sampai sedina apa rong dina, ora bakal nek tak bayar. Soalnya aku ora duwe duit. Nah, ini kan apik ya, apa ndak nih? Manis itu. Manis sekali. Ya. Ada seperti itu. Tapi saya berharap kita anak-anak Tuhan jangan berlaku seperti itu. Amin. Itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita punya tanggungan, berhak untuk mengembalikan. Kerja keras ini perlu, Bapak Ibu. Kalau kita kerja keras akan menghasilkan uang, dan uang itu bisa kita pakai untuk membayar hutang atau pinjaman. Dengan demikian Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mudah sekali bagi Allah untuk menyediakan semua itu. Bagi Allah sangat mudah. Tapi sing ngenteni kuwi ora sabar. Mana buktinya? Nah ini loh, kata-kata ini yang seringkali mungkin muncul. Mana buktinya? Mana buktinya?
Aku sudah setia, aku sudah bayar per sebulan, menyetorkan per sebulan, aku suka berbagi dengan orang lain. Tapi ketika saat seperti ini, mana buktinya Tuhan? Tidak boleh itu terjadi dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Sabar dan sabar, karena Tuhan banyak cara untuk memberkati kita. Kalau keran yang satu ditutup, keran yang lainnya dibukakan oleh Tuhan. Amin. Oh jangan tanya sing ditutup yang mau, entah sing dibuka yang satunya. Amin. Kalau saya mengatakan kepada kelompok kami di kelompok kaum wanita, kami setiap hari Rabu jam 3. Ibu-ibu kan di masalah kan suntuk mulia. Lalu saya jembari paling mengkerut, ciut baru ya. Siapapun mungkin bukan hanya wanita. Kalau punya masalah, mesti baru ciut. Kalau tercukupi semuanya ini baru jadi jembar. Bukan karena baru jembar ya. Ini punya saya tak tutupi karena baru jembar ini ya. Nah, hal-hal yang demikian saya mengatakan kepada ibu-ibu. Awak dewi itu punya masalah yang sama, yang berbeda. Perbedaan jenengan sama jenengan ini masalahnya berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang mengerti keberadaan kita. Saya percaya yang hadir hari ini punya masalah yang berbeda, tantangan yang berbeda. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang sama, yang sanggup untuk menolong kita sekalian. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh ibu seorang janda tadi, ia bekerja keras dengan cepat apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Ngumpulnya bejana itu tadi bukan bejana yang ringan kalau zaman kuno dulu. Bejananya itu berat dan gampang pecah. Kalau ibu tadi diminta untuk door to door, minta tolong kepada tetangga pinjam, saya yakin bahwa ini mengandung resiko. Namun si ibu dan anak ini bertanggung jawab dan dia bisa bekerja keras dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan karena Tuhan menyertai mereka. Hari ini seberat apapun masalah kita, jika kita mau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Terpujilah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selama kita masih ada kesempatan, tidak bisa kita untuk bersantai-santai, tetapi ayo kita kerja keras, karena semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Wanita terpuji adalah wanita yang suka bekerja keras. Gak ada amin? Wanita terpuji adalah wanita yang suka bekerja keras. Dan kemalasan bukanlah makanannya. Amin. Mbok si isu HP ini standby. Update status. Bapak-bapak kira-kira bagaimana? Orang masa-masa no. Update status. Ya. Ibu-ibu pasti kerja keras. Pagi, malam sudah berpikir besok masak apa ya? Semasa apa Pak? Terserah. Jawaban terserah itu antara ya dan tidak. Ya saksi radio ya akhirnya, ya kan? Berawal terpuruk, berakhir bangkit. Berawal stres, berakhir dengan damai sejahtera. Berawal kita murung yang tadi saya katakan, sidate ciut, ya. Berakhir dengan sukacita. Orang yang sukacita digawe-gawe kan orang iyo bidol. Ya, betul? Loh, ini ngomongnya apa ya? Ya. Berawal kebuntuan, tidak ada jalan keluar setiap masalah, pasti akan berakhir ada jalan keluar. Berawal masalah silih berganti, berakhir akan ada kesaksian. Karena Tuhan Allah menolong kita. Ya. Demophilus berkata, sesuatu yang berharga tidak pernah didapatkan tanpa kerja keras. Ya. Jeremy Taylor berkata, apapun yang kita minta dari Allah, marilah kita juga bekerja untuk mendapatkannya. Orang mung ungkang-ungkang kaki, orang mung apalagi Pak? Layeh-layeh, apalagi? Terus berkata mak gedablek banyak. Tidak, dibutuhkan kerja keras. Ibu ini telah menjadi inspirasi bagi kita. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, sebuntu apapun jalan yang kita tempuh, namun bila kita mau percaya penuh kepada Allah kita, menghargai apa yang ada dalam hidup kita, taat kepada Tuhan,
dan kerja keras, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu keluar bagi kita. Amin. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah kita pikirkan, Allah sediakan bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Biarlah hal ini akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian Bapak Ibu. Mari kita akan terus maju di dalam Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara semangat bangkit berdiri bersama-sama. Ajaiblah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, tapi kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dari awal penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin, amin, amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita angkat tangan kita segala perkara, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, dalam memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percayalah Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Amin. Haleluya. Dalam memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Masih angkat tangan Bapak Ibu, katakan kepada Dia segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Yesus penolong sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan tetap percaya. Haleluya. Percaya Tuhan setia. Bapa di dalam surga, Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini. Kami bawa di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi permasalahannya, kami punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat. Allah sanggup untuk menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, karena mujizat Allah sampai hari ini masih terjadi. Dan kami bersyukur karena kuasa-Mu sangat besar. Hamba-Mu
Roh Kudus terus akan menaungi kami dimanapun kami berada. Biarlah kami akan menjadi wanita-wanita yang menginspirasi banyak orang. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada. Biarlah para wanita ini menjadi berkat. Gerejamu akan bangkit ketika wanita-wanita taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Waktu sempurna selesai.